Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amalia Nur Fajri dari kelas 643B03 dengan NIM 642441496, Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah kepemimpinan dengan judul Kepemimpinan Demokratis dan Karismatik di PT Unilever Indonesia. Baik, langsung saja ke pendahuluannya. Kepemimpinan pada PT Unilever Indonesia dalam perspektif demokratis dan karismatik. PT Unilever Indonesia dikenal menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang mendorong partisipasi, serta kepemimpinan karismatik yang mampu menginspirasi dan membangun loyalitas. Studi kasus ini membahas bagaimana kedua gaya kepemimpinan tersebut diterapkan dan pengaruhnya terhadap keterlibatan serta loyalitas karyawan. Dan PT Unilever Indonesia menggabungkan kepemimpinan karismatik untuk menanamkan visi besar dan membangkitkan loyalitas atau passion karyawan dengan kepemimpinan demokratis untuk memastikan proses pengambilan keputusan harian dan partisipatif dan efektif, sehingga menciptakan karyawan yang tidak hanya patuh tetapi juga memiliki bertanggung jawab penuh atas pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan karismatik. Yang pertama ada pengaruh personal pemimpin dalam menginspirasi karyawan. Di sini maksudnya pemimpin karismatik punya aura dan bicara yang membuat kita termotivasi, bukan karena paksaan, tapi karena kita percaya dan kagum pada mereka. Mereka menggunakan pengaruh pribadi mereka untuk mendorong semangat kerja. Lalu yang kedua ada kemampuan memberikan visi jangka panjang. Maksud di sini yaitu mereka tidak cuma bicara target bulan ini, tetapi bicara tentang dampak berkelanjutan 10 tahun ke depan di PT Unilever. Visi yang jelas ini memberikan arah dan tujuan mulia bagi setiap karyawannya. Lalu yang ketiga ada daya tarik interpersonal pemimpin yang meningkatkan kepercayaan karyawan. Jadi maksud poin ketiga ini, ketika pemimpin memiliki daya tarik interpersonal yang kuat, karyawan cenderung lebih percaya pada mereka dan keputusan yang dibuat. Ini sangat penting untuk membangun loyalitas tim. Lalu yang keempat ada contoh praktik karismatik pada divisi pemasaran, inovasi atau brand building. Jadi di PT Unilever, karisma itu terbukti nyata, terutama pada bagian yang butuh ide. Misalnya di divisi inovasi, pemimpin karismatik mampu memperkuat budaya inovasi dan meyakinkan tim untuk berani mengambil resiko menciptakan produk baru. Lalu yang kelima ada dampaknya terhadap keterlibatan dan loyalitas karyawan. Karena pemimpin menginspirasi dan visinya jelas, karyawan akan memiliki loyalitas tinggi dan keterlibatan yang maksimal. Mereka tidak hanya bekerja karena gaji, tetapi karena percaya pada misi pemimpin yang ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Perusahaan menerapkan kombinasi kepemimpinan demokratis dan elemen karismatik, terutama pada level manajemen senior yang banyak berperan dalam memberikan strategis dan inspirasi.
Di sini maksudnya di level manajemen senior, Unilever menggunakan karisma untuk menyampaikan visi besar dan menginspirasi loyalitas karyawan. Namun visi ini dieksekusi dengan gaya demokratis di tingkat operasional dengan tujuan agar karisma memberi arah dan semangat, sementara demokrasi memastikan keputusan harian efektif karena melibatkan dan mendapatkan dukungan dari tim. Selanjutnya ada ciri dan karakter kepemimpinan karismatik. Yang pertama, ada memiliki daya tarik personal dan kemampuan motivasi yang tinggi. Lalu yang kedua adalah menjadi role model dalam nilai budaya dan budaya kerja. Yang ketiga, memberikan visi yang kuat sehingga karyawan termotivasi untuk terlibat aktif. Yang keempat, ada membangun hubungan emosional positif dengan tim. Lalu selanjutnya ada budaya kerja yang mendukung. Pengaruh karismatik pada budaya kerja yaitu budaya perusahaan mendukung pemimpin yang visioner dan inspiratif sehingga meningkatkan loyalitas dan manajemen karyawan. Jadi budaya ini ketika karyawan terinspirasi dan percaya pada visi pemimpin, loyalitas dan keterlibatan, mereka langsung melonjak tinggi. Ini adalah cara Unilever memastikan timnya bekerja dengan hati bukan hanya sekedar dengan tugas. Selanjutnya ada penerapan teori kepemimpinan. Kepemimpinan di Unilever sejalan dengan beberapa teori antara lain ada teori kepemimpinan partisipatif. Teori kepemimpinan partisipatif maksudnya pemimpin melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku ini di mana penekanan pada hubungan harmonis dan orientasi tugas. Yang ketiga teori situasional. Di sini pemimpin menyesuaikan gaya pemimpin dengan kondisi tim dan kebutuhan proyek. Lalu yang terakhir ada teori karismatik. Jadi di sini teori karismatik, pemimpin karismatik mempengaruhi mengikuti visi yang kuat, komunikasi persuasif, dan keteladanan sehingga meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama ada mediator konflik. Maksudnya mediator konflik itu sebagai mediator yang memfasilitasi pertemuan antar divisi ketika muncul perbedaan kepentingan seperti antara tim pemasaran dan tim produksi. Lalu yang kedua ada pendorong kerja tim. Maksud di sini pendorong kerja tim yaitu mendorong kerja tim dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan, misalnya saat merancang kampanye pemasaran baru. Lalu yang ketiga adalah pembimbing atau coaching, yaitu di sini maksudnya pembimbing dengan memberikan sesi bimbingan secara berkala kepada para manajer agar kompetensi mereka terus berkembang dengan selaras dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir ada pengarah visi dan strategi. Di sini pemimpin menggunakan pengaruh personal mereka untuk memastikan visi besar dengan menggerakkan hati karyawan agar mereka secara sukarela bekerja selaras demi mencapai tujuan organisasi secara strategis. Mereka adalah kompas yang menentukan arah kapal besar di Unilever. Selanjutnya ada aktivitas kepemimpinan. Pemimpin di Unilever memastikan koordinasi, inovasi, dan pengembangan karyawan melalui meeting rutin, brainstorming, dan coaching
Komunikasi terbuka serta apresiasi berkarakter karismatik meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan komitmen karyawan terhadap tujuan perusahaan. Jadi di Unilever, pemimpin memastikan organisasi berjalan mulus melalui dua cara utama, yaitu proses terstruktur dan motivasi karismatik. Untuk proses formal, yaitu memastikan kerjasama berjalan. Sementara untuk motivasi karismatik, pemimpin memastikan jiwa dan semangat karyawan tetap menyala untuk menyampaikan visi bersama. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan karismatik. Kelebihannya yang pertama ada menumbuhkan loyalitas tinggi, yang kedua ada meningkatkan engagement melalui inspirasi. Kekurangan karismatik, yang pertama ada bergantung pada figur pemimpin, yang kedua resiko terlalu berpusat pada individu. Selanjutnya ada solusi, yaitu solusi peningkatan kepemimpinan mencakup penetapan target yang lebih jelas, komunikasi yang lebih terstruktur, penggunaan voting cepat, serta pelatihan manajemen konflik. Pemanfaatan teknologi mempercepat koordinasi, sementara penguatan kepemimpinan karismatik dilakukan melalui pelatihan komunikasi visioner dan program internal branding. Upaya ini membantu meningkatkan efektivitas kepemimpinan demokratis dan memperkuat kinerja organisasi. Selanjutnya ada struktur organisasi sederhana. Pertama yaitu direktur utama, yang kedua direktur human resource atau corporate affairs, yang ketiga direktur supply chain, keempat direktur finance, yang kelima direktur marketing, keenam manajer divisi, ketujuh supervisor, yang kedelapan staf atau karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.